sebelumnya kami dari Hikmed Indonesia telah menyediakan waktu dan memberikan kami kesempatan untuk dapat melakukan koordinasi terkait tentang kegiatan di alam terbuka, Bapak. Jadi kami Hikmed Indonesia kebetulan tanggal 15 sampai 19 Juli akan melakukan perjalanan ke Suaka Marga Satorimang Baling, Bapak. Kita akan melakukan pendakian Gunung Jadi namanya. Jadi kami mohon arahan kira-kira kiat-kiat dalam melakukan kegiatan di alam terbuka secara aman dan nyaman. Kira-kira begitu, Bapak. Kami Basarnas selaku instansi pemerintah yang bergerak di bidang pencarian pertolongan, pastinya karena ini kegiatan yang positif, kami mendukung sifatnya. Mendukung dalam artian nanti kita akan tetap koordinasi dan ikut memantau. Karena sifatnya ini mandiri, ya, apa yang bisa kami dukung akan kami dukung. Teman-teman yang berangkat dengan jumlah berapa orang? 7 orang, Bapak. 7 orang ini pastikan ketua tim ataupun yang lain sudah menganalisis dan mengkaji situasi dan kondisi daerah yang akan dituju. Pahami, pelajari, kenali, ya, walaupun memang belum pernah barangkali ke sana, dari literatur atau referensi yang ada terkait nanti akhirnya tahu dengan hambatan, tahu dengan tantangan, tahu dengan resiko yang akan dihadapi. Yang lain, agar aspek legalitas ini jangan sampai terabaikan, ya, saran dari saya, karena ada yang punya wilayah, ada yang bertanggung jawab terhadap hutan itu dan seterusnya. BKSDA, Koramil, Polsek itu wajib sifatnya melapor. Pasti kami dari instansi pemerintahnya akan mensupport lah. Sepanjang itu memang bagus, positif buat masyarakat, pasti kita support. Yang lain, aspek safety yang betul-betul harus diperhatikan, nanti secara detail diskusikan dengan anggota saya nanti. 1, 7 orang yang akan berangkat pastikan dalam kondisi sehat. Dan mereka orang-orang qualified, jangan orang-orang yang baru belajar. Jangan orang-orang yang baru direkrut jangan. Ini bukan ekspedisi coba-coba. Ini orang-orang yang expert harus berangkat ke sana gitu. Nanti teknisnya silahkan Pak Kasumda, Pak Pandu, ya, dibantu Mas Adinya nanti disampaikan hal-hal yang lebih teknis. Obrolkanlah dan di semampunya dipedomani. Semampunya dalam artian terkait dengan peralatan dan lain, kalau memang bisa difasilitasi, dibeli. Tapi kalau memang tidak, coba cari alternatif second plan lah, apa seperti itu kira-kira. Semoga lancar, semoga sukses, dan yang terpenting semoga semua bisa berangkat dan pulang dengan aman, ya, dengan selamat, dengan lengkap. Halo teman-teman jalan. Kali ini saya sudah bersama dengan salah satu rescuer senior di kantor Basarnas Pekanbaru, yaitu bersama dengan Mas Pandu Dinanta. Ya. Apa kabar Mas Pandu? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah sehat. Ya, Mas Pandu, sepertinya kami akan melakukan perjalanan. Ya, kemungkinan tanggal 15 sampai tanggal 19 Juli. Iya. Mas Pandu, sebelum kita ngobrol-ngobrol jauh, kita sedang berada di salah satu kendaraan yang cukup unik nih. Ini apa benar nih Mas Pandu nih? Iya, baik. Ini salah satu kendaraan operasional kita ini, Mas Adi. Ini namanya kendaraan ATV. Nah, kendaraan ini biasanya kita gunakan untuk akses ke lokasi yang sulit ditempuh dengan kendaraan-kendaraan lain yang ukurannya lebih besar, seperti truk mungkin. Jadi kita akses ke lokasi dengan menggunakan kendaraan ATV ini. ATV, nah, ya, jadi ATV ini kita gunakan karena memang spesifikasinya untuk medan-medan yang lebih sulit ditempuh. Lebih kurang medan-medan off-road lah begitu. Ini juga berarti teman-teman off-road bisa sharing nih sama Mas Pandu terkait
kalau melakukan penjelajahan dengan off-road, teman-teman Basarnas sebenarnya punya solusi juga ya dalam melakukan evakuasi kalau misalnya teman-teman off-road mengalami kendala lah Ya, mungkin ya. benar. Ini salah satu jawabannya. Ya, ini salah satu Oke. jawabannya. Selain juga kita juga gunakan kendaraan roda 2 rescue trail mungkin yang ada di Rescue sebelah trail. kita. Ha-ha. Artinya kendaraan khusus ini untuk menjangkau lokasi-lokasi mungkin yang sulit ya, Ya, tidak umum. benar. Oke. Oke, Mas Pandu, kami dari HikeMed Indonesia kali ini dalam rangka melakukan koordinasi Mas Pandu ke kantor Basarnas Pekanbaru Ya, karena kami akan melakukan satu kegiatan perjalanan ke Gunung Jadi, yaitu di satu kawasan bernama Suaka Marga 1 Harimang Baling ya. di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Oh, Oke. iya. Jadi secara umum kami akan melakukan kegiatan penempuhan rimba, Ya. buka jalur Ya. ke itu karena memang trek Gunung Jadi ini belum ditempuh secara umum gitu. Mungkin sudah ada yang berapa kali tapi memang tidak ada jalur wisata ke sana Ya. gitu. Selanjutnya lokasinya juga kita harus menempuh sungai selama 4 jam yang alirannya cukup deras, yaitu di Desa Tanjung Belit sampai ke Desa Pangkalan Serai. Kami menggunakan perahu bermotor. Ya, kalau orang lokal bilang kendaraan tersebut alat transportasinya bernama piau. Piau ya. Piau gitu, benar, Mas benar. Pandu. Nah, dalam rangka hal tersebut, Mas Pandu, kami meminta tips nih dari mungkin Mas Pandu yang lebih expert, yang cukup sering intens melakukan kegiatan-kegiatan di alam terbuka. Iya. Ya, jadi kira-kira dalam melakukan kegiatan tersebut, kira-kira apa yang perlu kita persiapkan dengan baik sehingga kegiatan ini berjalan dengan aman dan nyaman. Ya, baik. Ya sebelumnya saya juga sampaikan terima kasih sudah mau main ke sini, mampir ke sini. Kemudian untuk rencana giat yang akan dilakukan, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Selamat pulang pergi. Kemudian untuk pelaksanaan kegiatan itu sendiri yang harus saya sampaikan di sini, utamakan safety. Kemudian terkait medan yang akan dilalui nanti, diperhatikan kalau kita memang menempuh jalur air dengan menggunakan perahu motor yang dinamakan piau tadi, tetap protokol keselamatan itu harus kita laksanakan. Ya, jadi kalau bisa nanti gunakan life jacket pada saat Oke, life jacket. ya pelaksanaan kegiatan penyeberangan dengan menggunakan perahu motor tadi. Nah, kemudian pastikan bahwasanya semua anggota tim yang berangkat memang memiliki fisik yang benar-benar prima. Karena selanjutnya setelah 4 jam perjalanan dengan menggunakan perahu, kita berjalan lagi. Kita mulai membuka jalur, artinya kita sudah menyusun trek di dalam peta sampai ke puncak Gunung Jadi. Jadi Ya. ada trek sekitar 8 sampai 9 kilo yang kami tempuh sampai ke puncak Gunung Jadi. Artinya dia bisa 16 kilo pulang pergi, Mas Pandu. 16 kilo pulang pergi ya. Ya. Baik, untuk trek yang dilaksanakan ya jelas harus dibekali dengan kemampuan navigasi darat. Peralatannya juga harus lengkap. Paling tidak kita punya peta daerah situ. Kita harus tahu kita sekarang ada di mana. Kemudian kita harus tahu juga tujuan kita ini yang akan kita tempuh ini kemana. Nah, kemudian pada saat melakukan kegiatan, usahakan kita selalu menggunakan dan menentukan titik-titik di mana kita berada. Ya, kalau kita di navigasi darat itu ada namanya resection, intersection. Jadi resection itu mengetahui di mana posisi kita yang pada saat itu berada di medan sebenarnya, tapi kita tentukan di peta. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ya jelas kompas kita harus miliki, penggunaannya juga harus kita ketahui. Selanjutnya GPS kita juga harus miliki dan penggunaannya juga harus kita ketahui. Nah, pesan saya juga pada saat nanti memang sudah selesai melewati jalur air, kemudian di peta itu digambarkan arah sudut berapa puncak Gunung Jadi yang akan kita tuju. Kemudian kita plot di peta,
kalau bisa plot juga lokasi kita di peta, kemudian kita plot juga berapa arah derajat yang akan kita tuju. Oke. Nah, nanti kita apabila terjadi masalah, kita juga bisa kembali dengan back azimut dari kompas yang kita tuju. Oke, bener banget Mas Pandu kalau navigasi menjadi kunci utama di perjalanan ini. Ya, betul. Selain itu Mas Pandu, kira-kira dalam proses buka jalur atau penempuhan rimba seperti ini, resiko-resiko apa yang kemungkinan kami temui di dalam perjalanan ini ya kira-kira? Karena beberapa analisa lapangan yang kami lakukan, kami akan menemukan medan-medan terjal, Ya. vegetasi yang cukup rapat, Ya. dan ini. Ya, baik. Tentu kemungkinan dan resiko yang akan ditimbulkan itu tidak bisa kita prediksi kan. Ya, kemudian banyak hal-hal yang mungkin bisa terjadi pada saat kita melakukan perjalanan di gunung hutan. Ya, contoh mungkin terjatuh, ya kan. Kemudian ada hal-hal lain yang mungkin bisa jadi resiko seperti hipotermia dan lain-lain. Nah, untuk itu semua sebenarnya ilmu navigasi itu juga harus kita combine dengan ilmu vertikal kalau memang tadi memang ada medan terjal yang akan dilalui. Kemudian kita harus juga punya ilmu pengetahuan medis dasar. Jadi bagaimana penanganan pra rumah sakit apabila memang terjadi kendala, accident atau kasus-kasus trauma lainnya yang terjadi. Ya, mungkin bagaimana cara penanganan luka terbuka, bagaimana cara penanganan fraktur, bagaimana kita melakukan treatment pada saat ada kawan atau teman yang mengalami hipotermia. Nah, itu semuanya harus kita ketahui. Nah, dan untuk melakukan perjalanan itu sebaiknya semua anggota tim yang akan berkegiatan dibekali itu. Ya, paling tidak minimal tahulah bagaimana harus menyelamatkan dirinya sendiri. Oke. Ya. Jadi selain navigasi tadi yang saya tangkap ada selanjutnya adalah bagaimana masing-masing tim personil juga harus memiliki kemampuan pengetahuan medis dasar Ya, atau betul. penanganan pra rumah sakit Ya, seperti benar. Mas Pandu sampaikan. Oke, Mas Pandu. Selanjutnya kira-kira apalagi yang perlu kami siapkan dari segi mungkin peralatan, Mas Pandu? Apakah ada saran-saran mengenai peralatan yang mesti kami bawa? Ya, baik. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, selain memang peralatan-peralatan yang wajib kita bawa seperti kompas, kemudian GPS, peta, dan alat-alat navigasi lainnya, serta mungkin alat evakuasi sederhana. Selanjutnya alat-alat medis juga kita perlu bawa kan, seperti penutup luka, pembalut luka, kemudian obat lukanya sendiri. Nah, selanjutnya juga ada peralatan yang sebenarnya wajib dimiliki oleh kita, teman-teman, kawan-kawan, orang-orang yang berkegiatan di alam terbuka. Jadi itu namanya ada alat PLB namanya. PLB? Ya, PLB itu panjangan dari personal locator beacon. Personal locator beacon. Iya. Oke. Nah, jadi alat itu yang nanti apabila ada kendala yang terjadi pada kita, itu yang akan memancarkan sinyal ke satelit Kospas Sarsat. Nah, satelit itu nanti akan memancarkan sinyal ulang kepada terminal yang ada di bumi, namanya LUT. Nah, LUT itu nanti yang akan mengirimkan sinyal-sinyal yang ditangkapnya kepada kantor SAR yang ada di seluruh Indonesia. Jadi kantor SAR terdekat yang akan nanti mendapatkan sinyal itu, bahwasanya ada yang membutuhkan bantuan di lokasi ini, lengkap dengan koordinat yang sudah dibaca oleh satelit tadi. Oh gitu, ya, ya baik. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, PLB. Nah, ini dia alatnya seperti ini. Nah, ini PLB. Nah, jadi di PLB ini ada hex ID-nya namanya. Jadi kalau kita beli ini, hex ID-nya harus kita daftarkan dulu. Nah, kita daftarkan. Nah, kemudian fungsinya seperti yang saya sampaikan tadi, ini untuk memberikan
informasi lokasi di mana kita berada. Oke. Nah, jadi cukup di on-kan saja, nanti hack ID-nya akan tertangkap oleh satelit. Nah, satelit nanti akan diteruskan Oke. ke stasiun bumi. PLB tadi Ya. apa Mas? PLB kita ulang PLB. lagi. Nah, PLB itu personal Locator locator beacon. locator beacon. Ya, Oke. di sini ada. Oke. Nah, ini dia alatnya. Alatnya ya. Ya. Jadi ini adalah salah satu alat juga yang membuat kita yakin bahwa kita aman ya. Ya, Nah, benar. Kalau terjadi Nah. apa-apa dia langsung bisa menjadi signal bahwasanya dalam kondisi darurat. Iya. Gitu? Oke. Iya. Ini yang menyampaikan bahwasanya ada keadaan darurat lengkap dengan posisi di mana keadaan darurat itu berada. Siap. Nah, selain itu juga sebaiknya kita juga punya ini. Nah, ini Ini adalah telepon satelit. Telepon satelit. Ya, telepon satelit. Nah, karena kalau kita bermain di medan gunung hutan di ketinggian, nah, untuk sinyal mungkin sulit kita dapatkan. Nah, ini seperti yang kita ketahui, telepon satelit akan bisa langsung terkoneksi ke koneksi. satelit. Oke. Ya. Jadi ini dia barang. Berarti kita juga sebenarnya tidak mengharapkan terjadi eksiden dalam perjalanan Ya. nih, Mas Pandu. Tapi kira-kira tadi sudah ada dua alternatif Mas Pandu Ya. ketika terjadi kondisi darurat. Ya. Ada PLB dan telepon satelit. Ya, Selain itu Mas Pandu kira-kira apalagi alat komunikasi kita ketika suatu tim yang melakukan perjalanan mengalami kondisi darurat di lokasi yang tidak menentu gitu atau tidak biasa dilakukan komunikasi dengan handphone atau apa gitu. Kira-kira Ya, apa? baik. Seyogianya kita menggunakan dan membawa yang namanya radio. Radio. Ya, radio bisa berupa HT untuk komunikasi. Apabila memang sinyal telepon sudah tidak bisa digunakan. Nah, kita juga standby radionya di sini Di frekuensi di frekuensi 14300. 14300. Ya. Oke. Untuk nomor telepon Mas Pandu yang kira-kira ada nggak nomor telepon call center yang bisa ketika misalnya kita mungkin mendapatkan sinyal GSM atau yang biasa kita pakai, lalu kita melakukan konfirmasi keadaan darurat ke Basarnas, itu ke call center mana? Ada. Kita Ada ya? juga punya call center di 115. Di 115 ya. 115 bebas pulsa, silakan dihubungi. Nah, nanti di situ ada operator yang akan meneruskan ke kantor di mana orang itu melapor, Oke. atau orang itu menelpon, atau orang itu membutuhkan bantuan pencarian dan pertolongan. Di 115 ya, Iya, Mas benar. Pandu. Oke. Selain itu Mas Pandu ada kiat-kiat khusus lagi untuk kami agar perjalanan ini nih ke Gunung Jadi ini Ya. atau kegiatan The Heart of Sumatra ini berjalan dengan baik dari Mas Pandu mungkin Ya, baik. Terakhir saya pesankan untuk kegiatan yang akan dilakukan, perbanyak bekal, kurangi beban. kurangi beban. Oke. Ya. Oke. Jelas sekali kiat-kiat yang sudah diberikan oleh rekan-rekan di kantor Basarnas Pekanbaru dan tentunya ini menjadi informasi baru lagi untuk kita semua penggiat alam terbuka agar berkegiatan di alam terbuka selalu nyaman dan aman tentunya. Oke, Matt. Safe on hike. And keep her safe. Bye.